Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum memulai kegiatan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari posisikan tangannya, sikap berdiri, asana. Yana yama, hara sudana. Jadi Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Ya, itu 3 bagian waktu. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Karena Indonesia itu luas banget, dari Sabang sampai Merauke. Sabangnya yaitu Aceh, ya, dari sebelah barat yang Sabang. Dan sampai Merauke sebelah timur yaitu apa? Iya, Papua. Nah, sekarang kita yang semangat. Oke, dari Sabang sampai Merauke. Ya, bagus sekali lagunya. Nah, untuk memantapkan materi kita sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa? Tentang wilayah Indonesia. Sabang sampai Merauke. Kita sudah membahas tentang apa? Nama-nama suku. Jadi Indonesia memiliki beragam suku yang berbeda. Nah, selanjutnya pada pagi hari ini kita akan bahas materi terkait dengan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Iya. Nah, yang pertama, bahasa Indonesia, kita akan membaca sebuah teks paragraf pawai pria. Nah, di sana kita akan belajar cara mencari gagasan utama atau gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam paragraf. Yang kedua, nah selanjutnya kita akan membahas ilmu pengetahuan sosial atau IPS, yaitu terkait dengan keanekaragaman. Ya, tradisi seperti yang kemarin, keanekaragaman suku yang kita miliki di Indonesia menimbulkan atau memberikan dampak bagi tradisi dan budaya. Karena suku yang beragam, maka tradisi budaya di Indonesia juga beragam. Terkait dengan pakaian adat yang beragam, apalagi ya rumah adat kita beragam. Dan apalagi makanan, ya makanan khas kita
juga berbeda-beda di setiap daerah. Selanjutnya, di materi ketiga kita akan belajar yang terkait dengan ilmu pengetahuan alam, yaitu bunyi. Ya, bagaimana kita dapat mendengar bunyi? Jadi hari ini kita akan belajar 3 materi tersebut, yaitu sekali lagi menentukan gagasan utama dan gagasan pokok. Ya, menentukan atau mengidentifikasi rumah adat, baju adat, dan makanan khas. Yang selanjutnya, ya, kita akan mengidentifikasi bagaimana bunyi bisa terdengar. Tetap semangat. Nah, selanjutnya, ayo, mari kita akan membuat 4 kelompok. Nah, Bu Guru akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Silahkan kalian atur tempat duduk kalian, ya, menjadi 4 kelompok. Karena jumlahnya 26, jadi kita akan memiliki satu kelompok terdiri dari 6 orang, kelompok 1 6 orang, kelompok 2 6 orang, kelompok 3 7 orang, dan kelompok 4 7 orang. Silahkan. Oke, kelompoknya sudah siap? Ya, sekarang Bu Guru panggil mana kelompok 1? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Iya, sudah? Oke, sudah siap dengan kelompok masing-masing? Nah, kita nggak mau ngapain ya? Disuruh sama Bu Guru buat kelompok. Oke, selanjutnya Bu Guru akan memberikan tugas. Kalian sudah siap dengan kelompoknya? Selanjutnya, Bu Guru akan membagikan teks yang berjudul Pawai Budaya. Nah, sebelumnya Bu Guru akan panggil satu orang. Ya, Eka, silakan ke depan untuk membaca nyaring teks berjudul Pawai Budaya. Ya, kita tepuk tangan buat Eka. Oke, bagus ya. Suaranya sudah nyaring, membacanya sudah lancar. Nah, sekarang kita lihat kembali pada teks Pawai Budaya yang telah dibacakan oleh teman kalian tadi. Kita akan lihat paragraf di dalamnya. Kita hitung sama-sama ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 5 paragraf ya. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok? Apa itu gagasan pokok? Ya, gagasan pokok adalah ide utama yang mendasari berkembangnya suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat penjelas yang dikembangkan dari ide pokok atau ide utama tadi ya. Nah, sekarang coba kita lihat pada paragraf 1. Apa yang menjadi gagasan pokok pada paragraf 1? Dapat kita lihat di sini. Ya. Pada teks Pawai Budaya, gagasan pokoknya terletak pada kalimat pertama. Ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, itu merupakan, ya, itu adalah gagasan pokoknya. Selanjutnya, kalimat-kalimat selanjutnya merupakan, ya, kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Itu contohnya. Gagasan utama tidak selalu berada di depan, bisa juga di belakang ataupun di tengah. Nah, selanjutnya silahkan kelompok 1 tentukan gagasan utama dan gagasan pendukung yang terdapat dalam paragraf 2. Kelompok 2 silahkan tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat dalam paragraf 3. Iya. Nah, selanjutnya kelompok 3 silahkan tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat dalam paragraf 4. Untuk kelompok 4 silahkan tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat dalam paragraf 5.
Silahkan diskusikan bersama kelompok kalian, kerjakan bersama dan tulis apa hasil dari diskusi kalian di lembar yang sudah Bu Guru sediakan. Selamat bekerja. Selanjutnya, Bu Guru akan memanggil satu orang perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian terkait gagasan pokok dan gagasan pendukung tadi. Silahkan dibacakan hasilnya di depan. Kelompok 1, iya. Perwakilan kelompok 2, silahkan ke depan. Perwakilan kelompok 3, silahkan ke depan. Perwakilan kelompok 4, silahkan ke depan. Ya, bagus sekali. Nah, hasil dari diskusi kalian tadi cukup bagus, walaupun ada beberapa yang masih kurang, tapi kita akan perbaiki bersama ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat gambar yang Guru pegang berikut ini. Ya. Ada yang tahu gambar tersebut menggambarkan tentang apa? Iya, ada dua orang anak yang memakai pakaian adat. Ada yang memakai pakaian adat Bali dan berada di depan rumah adat Bali. Ada yang tahu pakaian adat Bali disebut apa? Ya, betul sekali, Payas Agung. Nah, pakaian adat Bali disebut dengan Payas Agung. Nah, kalau rumah adatnya, ada yang tahu rumah adat Bali disebut dengan apa? Ya, betul sekali. Rumah adat Bali namanya Gapura Candi Bentar. Nah, makanan khas dari Bali selain itu, nah, selain baju adat dan pakaian, selain pakaian adat dan rumah adat, kita juga mengenal makanan khas dari Bali. Kita mengenal banyak sekali makanan khas dari Bali. Contohnya apa? Ya, ayam betutu. Ada apa lagi? Ada lawar, ada apa? Serobotan. Ya, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang Bu Guru akan membagikan lembar gambar seperti ini kepada masing-masing kelompok kalian. Setiap kelompok akan memperoleh gambar yang berbeda. Jadi silahkan kalian diskusikan dari mana asal dari gambar-gambar berikut ini. Pakaian adat dan rumah adatnya menunjukkan asalnya dari mana. Ya, setelah kalian mengetahui asal dari pakaian adat dan rumah adatnya, kalian bisa menyebutkan makanan khas apa saja yang terdapat dalam daerah tersebut. Jadi, silakan diskusikan bersama kelompok terkait pakaian adat, rumah adat, dan makanan khas dari gambar-gambar berikut ini ya. Nah, nanti Guru akan bagikan satu persatu. Oke? Perwakilan kelompok 1, perwakilan kelompok 2, perwakilan kelompok 3. Oke. Silakan maju ke depan dan bacakan hasil dari diskusi kalian. Ya, bagus sekali hasil dari diskusi kelompok terkait dengan bermacam-macam pakaian daerah, rumah adat, dan makanan khas yang ada di Indonesia. Sungguh beragam sekali. Keanekaragaman ini merupakan anugerah yang harus kita syukuri, karena dengan perbedaan ini kita memiliki budaya yang unik seperti semboyan negara Indonesia, yaitu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap satu jua. Masih semangat? Oke, sekarang Bu Guru akan mengajak kalian latihan tepuk cek bum. Semua tangannya angkat ke atas. Iya. Setiap Bu Guru bilang cek, silahkan kalian menepuk tangan. Oke, pintar. Selanjutnya, setiap Bu Guru bilang bum, silahkan kalian menepuk meja. Iya, bum. Ya, yuk sama-sama. Cek, bum. Cek, bum. Cek, bum. Cek, cek, cek,
boom boom boom. Cek cek cek, boom boom boom. Cek boom cek boom cek boom boom. Cek boom cek boom cek boom boom. Cek 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 cek, boom 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 boom. Cek boom cek boom. Cek boom cek boom. Cek cek cek, boom boom boom. Cek cek cek, boom boom boom. Cek boom. Oke, good, bagus sekali. Nah, dari kalian menepuk tadi, kira-kira kenapa ya kita bisa mendengar tepukan? Ya, karena kita memberikan gaya pada benda tersebut berupa ya dorongan yang keras atau yang menyebabkan benda tersebut bergetar. Coba sekarang kalian lihat sekitar. Kalian bisa menemukan apa? Kita menemukan gelas dan spidol. Mari kita coba berikan getaran pada benda ini. Yuk sama-sama. Iya, setelah diberi getaran, dia akan berbunyi. Kalau tidak diberi getaran atau ditiup saja, bunyi enggak? Tidak, ya. Di sini kita menemukan kardus. Mari kita beri getaran pada kardus ini. Ya, bunyi enggak? Bunyi karena diberi getaran. Coba silakan kalian yang menemukan benda. Ya, benda apa saja yang ditemukan di sekitar kalian? Ya, gelombang bunyi yang kalian dengar berasal dari getaran yang dihasilkan oleh benda tersebut. Getaran bisa diberikan melalui apa? Ya, melalui sentuhan, gesekan, ya. Nah, bagaimana bunyi itu bisa terdengar ke telinga kita? Dari percobaan yang kalian lakukan tadi, kita sudah membunyikan 4 benda di sekitar kita. Kita dapat menyimpulkan bahwa bunyi memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama apa? Betul sekali, bunyi dapat merambat. Yang kedua, ya, bunyi dapat dipantulkan atau diredam. Yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan atau dilenturkan. Contohnya bunyi merambat apa? Contoh bunyi merambat yaitu misalnya pada apa? Pada telepon. Kalau pada telepon, bunyi merambat melalui apa? Melalui gelombang elektromagnetik. Ya, jadi sinyal-sinyal yang kita dapat dari telepon merupakan gelombang elektromagnetik yang merambatkan suara atau bunyi. Nah, yang berikutnya bunyi dipantulkan atau diredam. Bagaimana bunyi diredam? Nah, bunyi diredam ketika kita berada dalam atau sebuah bunyi berada dalam ruangan yang menyerap suara tersebut. Contohnya, ya, ketika kita berisik, misalnya di ruang karaoke atau di ruangan yang penuh dengan barang-barang, suaranya akan lebih kecil dibandingkan ketika kalian bersuara atau berteriak di ruangan yang tidak ada barang-barangnya. Sebetulnya barang-barang di sekitar kalian itu menyerap gelombang suara yang kalian. Nah, sifat bunyi dipantulkan, ya, seperti kebalikan dari tadi. Nah, bila kita berada dalam ruangan yang banyak terdapat benda, maka suara kita akan diserap. Sebaliknya, suara kita akan dipantulkan jika kita berada dalam ruangan yang luas, ya. Jadi misalnya kita berada dalam gua atau kita berteriak di ruang aula. Aula yang luas yang cenderung aula itu tidak terlalu banyak barang. Suara kita akan bergema. Nah, gema itu adalah hasil dari pantulan suara, pantulan gelombang bunyi yang kalian berikan ke sekitar kalian dalam ruangan yang
luas dan kosong ya. Jadi gelombang suara yang kalian berikan bisa diredam dan bisa dipantulkan. Selanjutnya, bunyi juga dapat dibiaskan atau dilanturkan. Maksudnya, bunyi bisa kita sebarkan atau mengalir ke berbagai arah atau juga bisa satu arah saja ya. Nah, untuk memantapkan apa yang kita sudah pelajari tadi, materi-materi tadi terkait dengan apa? Gagasan pokok, gagasan pendukung, lagi baju adat, rumah adat, makanan khas, dan sifat-sifat bunyi. Maka berikutnya Bu Guru akan memberikan lembar seperti ini, lembar kerja yang akan kalian isi. Yang pertama, cara mengisinya, silakan isi nama anggota kelompok ya. Selanjutnya di bawahnya ada beberapa soal yang bisa kalian isi dan kerjakan. Selama mengerjakan tugas ini, kalian dapat berdiskusi dengan kelompok kalian. Bila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kembali. Selamat bekerja. Oke, sudah. Nah, tugasnya sudah dikumpulkan ya. Selanjutnya, kita akan menarik kesimpulan dari semua yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita belajar apa tadi? Ya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Betul sekali, gagasan pokok adalah ide utama yang menjadi dasar bagi pengembangan suatu paragraf dalam sebuah teks ya. Gagasan pokok sangat penting. Yang kedua, gagasan berikutnya, gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah apa? Ya, ide-ide penjelas atau kalimat-kalimat penjelas yang terdapat dalam paragraf yang biasanya digunakan untuk memperluas atau memperjelas apa yang ingin disampaikan dalam gagasan utama atau gagasan pokok ya. Ilmu pengetahuan sosial, kita juga belajar tentang baju adat, rumah adat, dan makanan khas. Setiap suku memiliki rumah adat, baju adat, dan makanan khas yang berbeda-beda. Nah, keanekaragaman di Indonesia patut kita syukuri dan ditekankan melalui semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Selanjutnya, kita belajar apa tadi? Ya, kita belajar terkait sifat-sifat bunyi. Apa saja bisa disebutkan kembali? Betul, yang pertama apa? Ya, bunyi bisa merambat. Yang kedua, ya, bunyi bisa dipantulkan atau diredam. Yang ketiga, betul, bunyi dapat dibiaskan dan dilenturkan. Oke, pintar sekali. Nah, tadi kita sudah belajar terkait materi-materi tersebut. Coba guru tanya, ada yang susah nggak? Ya, materi apa kira-kira yang paling menarik bagi kalian? Jadi walaupun selera kita berbeda-beda, tapi kita tetap apa? Tetap saling mendukung, saling mensupport. Bila ada teman yang belum mengerti, kalau kalian sudah mengerti juga bisa dijelaskan. Bila kalian kesulitan, bisa bertanya kepada guru. Semoga kalian senang dengan apa yang kita pelajari tadi, dengan pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya Bu Guru akan memberikan tugas, yaitu setiap orang, ya, ini adalah tugas individu. Setiap orang silakan mencatat resep dari makanan khas yang ada di daerah kalian masing-masing ya. Seperti yang kita ketahui, setiap daerah memiliki makanan khas yang berbeda. Kita di Pulau Bali juga memiliki banyak makanan khas. Nah, kalian bisa menulis apa saja jenisnya, berbeda-beda boleh, bebas. Yang penting ditulis lengkap dengan alatnya, bahannya, dan cara
menulis resep masakan khas dari daerah sendiri. Oke, itu dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Oke? Ya, sudah. Selanjutnya, ada yang masih kurang jelas? Ada pertanyaan lagi? Selanjutnya, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Silakan berdiri. Ayo, tangannya. Asana. Pranayama. Para saudara. Om sudah Sono. Om Hati Sono. I wish that I could cough out Para my mesantri. emotions in a healthy manner. Santri. Om. Selamat pagi anak-anak. Just Oke, because sampai jumpa. the right Pertemuan person kita selanjutnya dan actually terima kasih.